Shalom, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal dan logika kita. Itulah yang Tuhan berikan, itulah yang Tuhan karuniakan kepada kita, anak-anaknya yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua, Hamasya Elohim. Firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, penuh keajaiban. Haleluya, praise the Lord, haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang bisu dapat berbicara, yang tuli dapat mendengar, yang buta dapat melihat. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Disembuhkan segala sakit penyakitmu. Pada saat ini, sakit penyakitmu, sakit apapun itu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa surgawi, ajarku melihat betapa cintamu padaku. Bapa surgawi, ajarku mendengar setiap seruan hatimu. Halo, Shalom Bucan Maria Muslia, Shalom Elohim, mempelai ilahi yang terekselen malam. Shalom Bucan Rosabella, Shalom Elohim, mempelai ilahi Ratu Adul yang cantik, elok dan mempesona. Selamat malam. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua, Hamasya Elohim. Mempelai tidak tahu Bapak Ibu ya, kalau di pasukan Papa Surgawi pada saat ini lagi live ya. Karena mempelai sudah janji, mempelai sudah pasang status di Facebook tadi siang, ya tadi pagi menjelang siang, makanya mempelai live pada saat ini. Ternyata pasukan Bapak Surgawi lagi live, tapi tidak apa saudaraku, saudariku, tidak apa. Karena saya menjangkau di bagian umum Bapak Ibu ya. Bapak Yahweh, Bapak Surgawi adalah yang punya pasukan. 3 pasukan surgawi adalah milik kepunyaan Bapa Surgawi. Firman Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, langsung ya dipimpin. Dan mempelai bertugas di dunia yang gelap ini. Haleluya. Shalom Bucan Rosabella, Shalom Bucan Ane Cerori, Shalom, selamat malam mempelai, salam kasih dan salam hormat berkat Bapak Surgawi. Mempelai tidak tahu Bapak Ibu ya, tabrakan live ya, tapi terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yeshua, Hamasya Elohim. Iya, sementara ruang kesaksian sempat mempelai masuk di YouTube, mempelai lihat, aduh ada live rupanya. Mempelai tidak tahu ya sama sekali kalau pasukan Bapak Surgawi lagi live ya. Tapi tidak mengapa Bapak Ibu, karena mempelai menjangkau jiwa-jiwa pada umumnya. Padita Nugranto, kalau aku punya apa ya? Punya seisi dunia. Punya belas kasihan, punya hati yang mengampuni, punya cinta yang abadi, yang tulus. Haleluya, itulah cinta Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua anak-anaknya. Bapa surgawi, ajarku mendengar seruan hatiku padaku. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, halo Shalom Om Alif, Shalom Elohim mempelai ilahi, selamat malam. Jadi Bapak Ibu, beginilah tugas kita masing-masing Bapak Surgawi yang mempunyai pasukan, namanya juga pasukan Bapak Surgawi ya. 3 pasukan itu di bawah asuhan, di bawah pengawasan langsung daripada Bapak Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup. Jadi mempelai itu bertugas dengan Tuhan Yesus Kristus di lautan yang sangat luas, dan kami menyebarkan jaring-jaring emas. Haleluya. Jadi banyak ikan-ikan nakal, ikan-ikan yang suka lari-lari. Nah, itu dipanggil pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Bertobat saudara. Jadi pada malam hari ini kita bincang-bincang santai saudara tentang
bagaimana rumah Tuhan dibersihkan dulu dari dalam, baru keluar. Haleluya. Jadi dari dalam dulu Bapak Ibu, baru keluar. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Bukan orang lihat di luar bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan bangkai, tulang belulang, dan bau busuk. Haleluya. Jadi dibersihkan dulu bagian dalam, baru bagian luarnya saudara. Bagaimana bisa orang luar melihat saudara bersih, sedangkan hati saudara penuh dengan kebusukan, penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, dengki, marah, ya, tidak mengasihi sesama manusia, rupa-rupa kebencian, rupa-rupa kejahatan akan dilakukan. Itu asal muasalnya dari hati yang kotor saudara. Bapa surgawi, ajarku mendengar betapa merdunya suaramu. Di hatiku selalu memuji namamu, karena rencanamu indah bagiku. Halo, shalom Bucan Margaret, shalom Elohim mempelai ilahi, dan shalom Elohim pangeran ilahi, salam hormat, salam kasih. Haleluya. Saudara, malam hari ini kita bincang-bincang santai. Bagian dalam dibersihkan. Apa bagian dalam dibersihkan? Saudara Sami Reif bisa ngobatin gak sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Jesus is name. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan engkau. Haleluya, praise the Lord. Tangan ini bisa membangkitkan orang mati. Sekalipun engkau sudah mati 1 minggu, 4 hari di kuburan, 1 bulan, 1 tahun. Kalau diperintahkan roh, bangun. Jadi tangan ini penuh kuasa saudara. Jangankan sakitmu, saudara Sami. Ya, engkau sakit apa? Imanmu yang menyembuhkan. Imanmu kepada siapa? Imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Imanmu yang menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Segala sakit apapun juga. Jangankan sakit penyakit. Orang mati pun bangun saudara. Haleluya. Itulah kuasa Tuhan dahsyat. Kuasa Tuhan, kuasa roh kebenaran, roh kudus. Firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang bekerja amat dahsyat di akhir zaman ini. Kepada anak-anaknya, kepada saksi-saksi surga, kepada mempelai Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuh segala sakit penyakitmu. Haleluya. Imanmu yang menyembuhkan dan menyelamatkanmu, saudara. Halo, shalom Bucan Yuniliu, shalom Elohim mempelai ilahi terekselen mufeku sayang. Shalom sayang. King of the Kings. Selamat malam, salam hormat, kasih, cinta, dan sayang. Haleluya. Saudara Aren, salam Elohim mempelai. Shalom Elohim pangeran ilahi. Immanuel, saudara Immanuel. Shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh, Bunda Fei, malaikat khusus, Ratu Adil di akhir zaman. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, praise the Lord, haleluya. Abahku panggil engkau ya Bapa, sertai anak-anakmu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oh Yesusku, mulia kasih-Mu. Haleluya. Halo, shalom Boselis. Shalom Moms Faith, tersayang shalom juga sayang. Saudara Alifala, ya. Ilahi adopsi dari Islam. Hehehehe. Jadi ilahi adopsi. No Kristen adopsi dari mana? Dari surga. Haleluya. Adopsi baku adopsi joy, angka baku angka, turun baku turun. Haleluya. Mempelai tidak pakai agama saudara. Mempelai berbicara di sini dari alam dimensi cahaya. Hati nur, hati nuranimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Praise the Lord, haleluya, haleluya, haleluya.
Semua agama disayang Tuhan, semua manusia disayang Tuhan. Asal Anda mau bertobat sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki Tuhan dengan kerendahan hatimu saudara, saudara akan selamat, tidak binasa. Saudara tidak mendapatkan siksa kubur, tetapi saudara mendapatkan surga, taman Firdaus yang indah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Isa Al-Masih. Jalan yang lurus itu saudara. Kalau saudara mau pingin jalan yang bengkok-bengkok juga ada saudara. Saudara mau pingin jalan yang bengkok-bengkok, kayak DP jalan kayak ular, DP lari begini-begini. Ada. Tapi saudara akan terjebak di dalam kebohongan yang besar, di dalam tipu-tipu daya setan. Karena setan ini menipu manusia sudah berabad-abad, sudah beribu-ribu tahun ya. Jadi saudara mau tertipu atau mau jalan yang lurus? Mau jalan bengkok-bengkok atau jalan yang lurus? Jalan yang bengkok itu enak, sedap saudara. Kalau jalan yang lurus saudara harus bayar harga. Iman saudara, cinta saudara, kasih saudara, saudara harus bayar harga. Penuh penderitaan hidup di dunia ini, ya. Halo Charles, saudara Charles Bronson Sagala, ini orang Medan atau orang apa ini saudara ya? Mempelai saya lupa. Orang Medan ini Horasba atau apa ini? Orang Jawa kah atau orang apa ini? Duh, bahasa bengkok-bengkok ya, jadi malu. Iya, Bucan Yuni, amin. Bucan Yunita, Anita Shalom Elohim mempelai, selamat malam. Selamat malam juga. Selalu sehat, terpujilah Allah Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Ikut jalan yang lurus dong, kata saudara Immanuel. Iya dong, jangan jalan yang bengkok-bengkok dong, mbak ular-ular ya. Saudara Charles, keturunan Bu Bandung hadir. Haleluya. Keturunan apa saudara Charles? Keturunan apa? Yang penting jangan keturunan ular beludak ya. Keturunan apa? Bercanda ya. Ibu bercanda ya. Yang penting jangan keturunan ular beludak ya, say. Ya. Kalau keturunan ini, keturunan import ekspor, boleh. Keturunan dari luar, dari dalam. Sukacita surgawi saudara. Sen cut. FB Joyce. Apa? Banjir. Haleluya. Sukacita saudara surgawi. Shalom. Elohim Bunda sehat selalu. Haleluya. Amin. Sukacita selalu ya. Haleluya. Saudara Charles, lanjut Bu. Keturunan apa? DP keturunan. Ya. Bucan Yunita Anita yang cantik. Shalom Elohim Pangeran Ilahi King of the King. Shalom. Shalom juga say. Sayang shalom. Cantik-cantik ganteng-ganteng. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Pada malam hari ini kita bincang-bincang bagaimana engkau dilihat bersih dari luar sedangkan dalammu sangat kotor dan berbau bangkai, busuk. Karena engkau menyimpan segala sesuatu yang busuk di dalam hatimu sehingga bangkai yang busuklah akan tercium juga dari dalam hidupmu. Saudara, jadi Tuhan datang untuk membersihkan segala dosa-dosa, bangkai-bangkai yang ada di dalam hatimu. Kebencian, kepahitan, dendam, amarah, iri hati, benci, sukar untuk mengampuni kesalahan orang. Ya, itu setan. Semuanya itu adalah sampah hati. Jadi harus perlu dibuang, saudara. Harus perlu dibersihkan. Jangankan sampai itu tinggal diam tetap di hatimu. Karena itu akan mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Percuma engkau berdoa. Percuma engkau mendengarkan firman. Percuma engkau membaca firman Tuhan. Kalau hatimu busuk. Kalau hatimu dipenuhi dengan sampah. Engkau bisa berkamuflase kepada manusia. Dengan berhello say. Tersenyum manis. Semanis-manisnya senyumanmu. Engkau bisa berkata-kata dengan bahasa yang indah, yang halus,
yang enak didengar. Tapi kalau hatimu busuk, saudara, Tuhan tidak mau menghampiri hati yang busuk, saudara. Tuhan tidak mau berbicara kepada manusia-manusia yang memiliki hati yang busuk. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Halo saudara Rendra official. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Ya. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi, yang Maha Kudus, tidak mau berbicara kepada hati yang berbau busuk dan berbau bangkai, saudara. Perhatikan ini, saudara. Tuhan tidak mau berbicara kepada mereka yang berhati busuk, berbau bangkai. Hati yang dipenuhi iri hati, kebencian, amarah, dendam semuanya. Akar-akar kepahitan, hati serakah. Penuh kepalsuan, munafik, Abu Nawas, papan dusta. Siapa bapamu? Dialah si iblis itu bapamu. Ya, haleluya. 11 serubu antara Kristen dan Muslim di acara Crash W31. Oh, saya enggak tahu YouTube ya. Enggak pernah ikut-ikut, saudara. Praise the Lord, haleluya. Saudara Sami, apa ini ya? Saya tidak terlalu tahu ya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu, Bapak Ibu, itu untuk orang-orang di Arab sana. Kita pakai bahasa Indonesia saja, Bapak Ibu ya. Susah mempelai, sedangkan bahasa Inggris saja mempelai pusing baca-baca. Apalagi bahasa-bahasa timur, bahasa Latin, pusing Bapak Ibu, sakit kepala. Itu bahasa-bahasa, kebanyakan bahasa-bahasa itu perpecahan dari Babel. Zaman Babel dulu dikacaukan bahasa-bahasa manusia sehingga banyak bahasa di dunia ini, saudara. Halo saudara Ismail Ali, Bucan Endang Suherman, salam kenal dari anggota BPJS, Badan Perlindungan Janda Sengketa. So di rumah dan DP singkatan. BPJS, Badan Perlindungan Janda. Ada peraturan baru sekarang terbit Janda yang lewat 2 tahun DP janda akan disita oleh negara. Jadi jangan lama-lama jadi janda Jadi janda atau duda keren nanti Anda akan disita oleh negara, sayang ya. Jangan lama-lama Anda berjanda, jadi janda, jadi duda keren, janda keren, jangan ya. Mau disita negara Anda, semua disita. Tidak bayar pajak, disita kendaraan Anda. Anda lama-lama jadi janda, jadi duda, Anda akan dikenakan hukuman sita menyita. Haleluya. Itu sekedar just kidding saja ya untuk kita ya. Halo. Yang janda kata tolong berinformasi ya. Saudara Johnny, hello everyone. Hello friend. Hello juga my friend. Hello. How are you? Hidup negara. Ada ibu negara. Hidup janda, hidup duda. Aduh, jangan patah semangat ya. Pasti sudah ada jodoh yang terbaik yang disiapkan Tuhan ya kepada Anda. Kalau Anda menikah tersiksa, yaitu nasib ya, nasib Anda ya. Nasib Anda tidak ditanggung oleh BPJS, itu Persekutuan Janda Sejagat ya, tidak ditanggung. Gimana nasib yang belum menikah? Apakah jodoh? Jangan terlalu lama-lama ya menjomblo, jomblo bahagia, maka akan diangkut juga. Haleluya. Semuanya ada waktunya. Tuhan semuanya yang mengaturnya. Haleluya. Saudara Johnny Vlog, watching from Philippines. Oh yes, Philippines. Dia dari Philippines, I dari Indonesian. I am from Indonesian. Haleluya. Ini malam kita membahas tentang
Ya, itu tadi itu janda dengan duren itu udah keren, janda hot, janda keren. Itu hanya intermezzo saja ya. Kita membahas pada malam hari ini, judul tema kita adalah bersih hatimu. Bersih dulu di dalam, baru jangan orang lihat di luar kita bersih, di dalam penuh bau bangkai, bau busuk, sehingga Tuhan muntah-muntah tidak mau masuk ke dalam hati kita. Karena apa? Hati kita terlalu kotor, saudara. Hati kita terlalu busuk. Hati kita penuh kebencian, penuh dendam, iri hati, dengki, marah, rupa-rupa penyembahan berhala, rupa-rupa dosa dilakukan. Dan itu tersimpan rapi di hati Anda. Cross check hati Anda, saudara. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. 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 Shalom bucan His grace. Shalom Elohim mempelai Yesus Kristus. Terkasih, selamat melayani, sukacita selalu. Saudara Ismail Ali. Haleluya. Shalom. Bucan Endang Suherman. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi kalau manusia lama kita belum kita tanggalkan, saudaraku, kita akan melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan melakukan rupa-rupa dosa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tanpa kita sadari ataupun kita sadari sebagai manusia, kita akan melakukan rupa-rupa dosa, saudara. Haleluya. Untuk itu haruslah kita menyadari status kita. Kita harus menyadari kita sebagai anak-anak terang, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita adalah ahli-ahli waris surga yang memiliki kewarganegaraan ganda. Warga negara surga, kewarganegaraan dunia. Jadi kewarganegaraan kita adalah ganda. Bukan ganda putra, bukan juga ganda janda atau duda. Bukan ganda putra-putri ini yang mempelai bicarakan, saudaraku ya. Tetapi kita mempunyai status kewarganegaraan ganda. Warga negara surga dan warga negara dunia. Dan kewarganegaraan kita secara dunia itu ada di dalam chip. Di dalam chip barcode ada kewarganegaraan kita secara dunia. Tetapi yang akan melihatnya di dalam dunia itu kita punya KTP, kita punya tanda pengenal, itu warga negaraan secara dunia. Tapi yang menentukan kita masuk surga bukanlah KTP, bukanlah kartu ID, bukanlah kartu identiti diri kita di dunia ini, tetapi yang membawa kita ke surga adalah identitas kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak pilihan Tuhan, sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada kasih, ada belas kasihan, ada cinta, ada pengampunan. Jikalau Anda tidak merasakan kasih Tuhan di dalam hidup Anda, bagaimana Anda bisa mengasihi sesamamu manusia? Yang kelihatan ini, sedangkan yang tidak kelihatan Anda katakan Anda kasihi. Tetapi yang kelihatan Anda tidak kasihi. Berarti Anda seorang pecundang dan seorang munafikun, saudara. Halo, Bucan Irna Kristina Tanjung, salam Elohim mempelai yang cantik penuh kemuliaan Bapak Yahweh, Bapak Sorgawi, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Selamat malam semuanya, selamat malam. Halo, shalom saudara Angga Lesmano, hai Momi, hai juga, hai saudara Galeri, shalom. Jikalau saudara mengatakan, aku mengasihi Tuhan Allahku yang tidak kelihatan, yang ada di atas sana, di atas surga, dia berupa roh. Terus yang kelihatan Anda tidak mengasihinya, manusia yang kelihatan, berarti Anda termasuk jenis golongan munafikun. Saudara, jangan heran, banyak orang munafikun di dunia ini yang hidup pada zaman kita ini, saudara. Halo saudara Metanoia, saudara Eco Arionto.
Haleluya. Jangan jadi manusia yang munafikun, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bertobat, saudaraku ya. Bertobatlah, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Praise the Lord. Roh Tuhan telah berada bersama-sama dengan kita. Dan dia sendiri telah berada di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara mau percaya, mau tidak, itu urusan saudara. Bukan urusan saya. Saya sudah mengatakan kebenaran di atas kebenaran. Haleluya. Hanya manusia-manusia yang buta tuli saja telanjang tidak tahu kebenaran ini, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan setan memang sangat tidak senang dengan apa yang saya beritahukan. Kesaksian dari surga yang saya bawa. Berita surga yang penuh dengan sukacita, penuh kegembiraan bahwa kerajaan 1000 tahun damai telah berdiri selama 4 tahun. Tapi manusia-manusia tanah, manusia-manusia daging, hawa nafsu tidak mengetahuinya. Biarkan mereka. Mereka memakai logika mereka. Mereka tidak memakai iman mereka. Haleluya. Banyak rahasia-rahasia yang tidak tertulis di dalam kitab suci ini, saudara. Karena jikalau semua ditulis, maka kitab ini tidak bisa memuatnya dan tidak akan memuatnya, saudara. Haleluya, praise the Lord. Firman Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Firman Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan. Jadi, ketika Tuhan ingin masuk di dalam hatimu, engkau undang Tuhan masuk di dalam hatimu. Bereskan Bapak Ibu, hatimu dulu, bereskan Bapak Ibu ya. Harus dibereskan hatimu, harus disucikan, harus bersih, benar-benar bersih. Jangan cuma jago di teori, saudara. Saudara pintar berkata-kata dengan manisnya, tapi hanya sebatas teori. Anda bukanlah pelaku firman. Anda bukanlah pelaku firman Tuhan itu sendiri, saudara. Anda hanya bermainnya di teori. Haleluya. Kesaksian Bucan Yulianita. Jadi di dinding itu ada 2 foto. Yang satu foto Pak Eman Lahagu, Roh Bapa Surgawi, dan Pak Aditya Nugrahanto Alfa Omega. Tuhan Yesus Kristus berubah menjadi cahaya seperti matahari kuning keemasan, berkilauan. Itu lambangnya 1000 tahun damai. Haleluya. Jadi mataharinya akan bercahaya keemasan, berkilauan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat matahari itu cahayanya tidak putih lagi, sama seperti sekarang dan lalu-lalu itu, cahaya mataharinya putih, bukan? Putih bersinar terang. Nah, pada zaman 1000 tahun damai berdiri sah secara mata jasmani, tanda ini yang akan menyertai Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak masuk di dalam roh, dimensi roh dan kebenaran. Bapak Ibu akan melihat cahaya matahari dan semua mata memandang. Cahaya matahari di langit yang biru itu bukan berwarna putih lagi, tetapi berwarna kuning keemasan. Itu rahasia yang belum terbukakan bagi dunia ini, tetapi sudah dikatakan dari beberapa tahun yang lalu. Ya, kerajaan 1000 tahun damai itu memiliki matahari kuning keemasan. Itu yang Bapak Ibu bisa lihat secara mata jasmani Bapak Ibu. Tanda itu akan nyata di semua mata manusia, umat manusia yang berkata bahwa dia adalah penyembah Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Tanda itu nyata walaupun Bapak Ibu tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam wujud matahari itu sendiri yang adalah sebagai penerang di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup dan berdaulat berkuasa kekal sampai selama-lamanya, Bapa Surgawi berdaulat di dalam alam semesta ini, alam ciptaannya. Langit sebagai tumpuan kakinya, sebagai lembaran ukiran cintanya tertulis di dalam semesta alam ini. Jadi apabila alam ini murka,
Ketahuilah bahwa itu adalah Bapa Surgawi yang murka kepada Anda. Tidak juga semata-mata dengan Anda menebang pohon atau apapun. Kalau itu belum waktunya tenggelam kota Anda, atau dilanda gunung api, tsunami, gempa bumi, tanah terbelah, likuifasi, itu Anda masih dalam ketentraman ilahi. Jikalau bumi itu Anda melihat sudah bergoncang, sudah berkecamuk, gelora di sana sini, saudaraku, itu tandanya bahwa Tuhan memiliki dua sifat yang sangat menonjol. Sifat penuh kasih, cinta pemurah, maha mengampuni, pemaaf, maha mencintai dan mengasihi sekaligus. Sifat yang kedua, Tuhan kalau sudah marah, penuh dengan kemurkaannya, hati-hati saudara. Bumi alam semesta ini akan bergejolak. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Praise the Lord, haleluya. Pesanan akhir zaman, haleluya, puji Tuhan. Saudara Matius, Shalom Elohim, Tuhan Yesus Kristus, dan para saksi-saksi surga, seluruhnya tanpa terkecuali yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai buat kita semua. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Jadi saudaraku, yang penting di sini, halo, Shalom Bucan Wenti Nur. Shalom. Shalom Elohim, selamat malam mempelai Bunda Fei. Shalom Elohim, sayang, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tanda-tanda kita akan saksikan di semesta ini saudaraku ya. Haleluya, praise the Lord. Jagalah kekudusan hidupmu sehingga cahayamu akan bersinar-sinar, berkilau-kilauan. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancarnya kehidupan yang kekal abadi. Haleluya, haleluya, praise the Lord, haleluya. Merah api saudara, merah api. Halo saudara Bucan, halo Bucan Gustra Rapang, Shalom Elohim mempelai ilahi, Shalom. Bucan Wenti Nur, Shalom Elohim, Pangeran Ilahi, Paditya Nugrahanto, Shalom. Putane Cerori, haleluya. Jadi saudaraku, kita bincang-bincang santai pada saat ini ya, haleluya, praise the Lord. Kasih setiamu yang kurasakan melebihi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Halo saudara Vicky Putro, assalamualaikum, God bless you sister. Waalaikumsalam, God bless you too bro, Mas Pro. Halo Bucan Rukina Tinggak, Salam Elohim, mempelai ilahi yang terekselen, tercantik dan terelok di hati Bapak Yahweh. Shalom sayang, shalom, shalom, shalom. Saudara Hanas Mulyadi, Pak Hanas, shalom Bu, shalom. Saudara Vicky Putro, alhamdulillah, terima kasih. Puji Tuhan ya saudaraku, alhamdulillah saudara dalam keadaan baik-baik saja. Selamat ya Idul Fitri, selamat hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin, haleluya. Selamat berjumpa kembali ya. Saudara masih hidup, masih sehat, puji Tuhan. Itu yang harus disyukuri saudaraku ya. Bucan Erna Kristina Tanjung, Salam Elohim, Pangeran Ilahi Yesus Kristus, di dalam raga Bapa Aditya Nugrahanto. Selamat malam cantik. Cantik-cantik ini ya mempelai Tuhan, haleluya. Sungguh cantik, cantik hati, cantik batin, cantik, semuanya cantik. Yang utama adalah mempelai, pengajaran mempelai adalah kecantikan hati, inner beauty. Hati nur, haleluya. Kecantikan hati auranya akan terpancar di wajah kita. Walaupun
wajah kita biasa-biasa saja, tetapi kalau hati kita cantik, maka aura itu akan keluar, saudaraku. Inner beauty lebih penting daripada kecantikan fisik. Kalau kecantikan fisik, saudara pergi ke Korea 1 minggu, saudara punya uang yang banyak, siapkan 100 juta, 200 juta, saudara oplas, saudara pulang dari Korea, saudara tidak akan dikenal lagi. Karena memiliki muka yang tampan, muka yang cantik. Tapi kalau kecantikan hati, inner beauty, saudara, tidak akan bisa dibeli dengan uang. Harta dunia pun tidak akan sanggup membelinya. Itulah kecantikan hati, aura hati nur. Ya, manusia cahaya. Manusia yang memiliki cahaya hati. Adakah saudara memiliki cahaya hati? Ayo, monggo. Saudara Hanas Mulyadi, Bu, saya request lagu karya terbesar yang berlirik kasih yang terindah. Terima kasih. Sebentar ya Bapak Hanas ya. Saya malam ini khusus bercerita-cerita santai. Ya, ada waktu sebentar nanti ya kita putar lagunya. Ya, Pak Hanas Mulyadi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, hargai Yesus Tuhan, ku kagumi. Haleluya, haleluya. Pujian ada mahal-mahal di operasi, tar mukanya sama semuanya, kayak lu cinta Luna. Haleluya. Pujanane Jerori. Kalau hati busuk kan taruh di muka. Betul itu bucan. Kalau hati busuk dan pe muka suruh pe itu pantai ayam pe. Pe mode. Mau. Siapa dah pernah lihat tuh pantai ayam pe model sebab balik orang sebab ini. Wah, ketika mau pakai ngana pe muka heyaki, sadar diri, ngana tiak ganteng, ngana tiak cantik. Mau bikin muka pustema, muka-muka yakis, sadar diri. Memang betul kalau hati busuk kan taruh di muka, dorang pe muka brot-brot, rupa apa dang? Ceroro, orang nado bahasa orang nado dibilang yakis postema. Kasih butul nggak ada muka, nyanda cantik, nyanda ganteng leh, kong muka brot-brot rupa yakis gunung dah turung. Tahu juga kalau orang Manado bicara biasa ini sayang, biasa di Manado itu biasa begini ya. Ngana muka begini balik orang buang muka yakis mau tidak yakis jantan, yakis betina, tidak mau dipakai pada orang. Jangan sombong-sombong ngana yakis. Persis ngana ganteng dengan cantik le. Yakis pustema. Kita bicara santai ya. Tidak boleh begitu muka-muka ya, ketemu orang buang-buang duda sombong itu saudara. Ngana itu siapa ngana juga tidak ada berarti. Mau sombong-sombong akang, baku mangada dengan kita nyadar ngana pe arti di depan mataku. Ngana bapandang enteng orang, kita juga lihat ngana tidak ada berarti. Muka-muka sombong begitu, buang-buang muka, buang-buang ludah. Muka so begini balir, mata so merah. Setang. DP mata penuh kebencian, itu setang saudara. Yakis itu namanya, yakis postema DP nama ya. Orang Nado bilang yakis postema sayang. Tinggal kasih pisang pada dia. Pesanan akhir zaman, ada yang buat facelift sama saja wajah mereka. Tegang setegang-tegangnya, mata pula seperti pelik-pelik saja.
rupanya. Iya, mereka tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian, hati sombong, hati iri, hati dengki, benci, penuh amarah, kebencian. Itu kelihatan loh dari sorot mata mereka. Kalau sesama mereka, mereka saling mengasihi karena satu roh, roh Isabel, roh papan dusta, roh penuh kebencian, dendam, satu roh itu sama. Mereka baku sayang karena satu roh, saudara. Kalau beda roh, kita bisa tahu mereka. Mereka ini anggota-anggota jenis manusia yang berbalut kemunafikan, penuh kebencian, penuh dendam, penuh iri hati, saudara. Ya, makanya saudara jauhi orang-orang seperti itu, jaga jarak. Jangan kasih jarak, saudara. Rugi. Kita yang rugi, saudara. Ya, mereka kan milik dunia. Mereka itu sok-sok berkuasa di dunia ini karena mereka milik dunia. Mereka tahu kan bapak mereka itu bapak pendusta. Tahu mereka. Halo Pak Simon Sogili. Shalom Elohim, mempelai ilahi roh kebenaran yang terelok, mempesona di hati Bapa. Shalom. Haleluya. Saudara Urat Mangu, ngana cantik. Yo, thank you ya saudaraku ya. Ngana juga cantik. Haleluya, puji nama Tuhan. Halo saudara Diego. Praise the Lord, haleluya, praise the Lord, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi kita membersihkan dahulu bagian dalam, sebersih-bersihnya saudara, baru orang akan lihat bukan hanya bersih di luar saja, tetapi di dalam kita bersih juga saudara. Ya. Kalau yang abu nawas gimana tuh mempelai? Ya itu masalahnya, banyak manusia yang abu nawas saudaraku ya. Banyak mereka yang abu nawas. Haleluya, abu nawas papan dusta lagi. Ya tinggal mereka bertobat saudaraku ya. Mereka harus bertobat saudaraku ya. Mereka harus bertobat ya. Tidak boleh mereka hanya bersenang-senang di atas dosa mereka, di atas keangkuhan mereka. Mereka bersenang-senang nanti kalau sudah inna ilahi rojiun, alias rib, alias wafat, alias tewas, alias mati meninggoy, barulah penyesalan terjadi. Mereka ada di neraka saudara. Haleluya. Baru mati saja sudah dapat siksaan kubur. Oh, haleluya. Jangan sampai saudara baru meninggoy, saudara sudah dapat siksaan kubur. Sakit itu sayang. Mendingan saudara masih hidup, pilih baik-baik jalan yang tepat, jalan yang lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Haleluya ya. Jalan yang lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Jadi, jikalau bejana itu, Bapak Ibu, kita gosok-gosok dari luar sampai dia mengkilap, gosok dari luar ya. Pakai braco, pakai apa? Cairan-cairan yang mengkilapkan supaya itu tembaga besi itu menjadi mengkilap, terlihat bersih, saudara, haleluya. Gosok-gosok dari luar, orang lihat, wow, betapa indahnya, betapa cantiknya bejana ini. Ya, betapa indahnya ini logam tembaga ini yang dipoles, dioles. Kan itu tembaga kalau dioles dia mengkilap sayang ya. Ya, mengkilap dia. Jadi cerah warnanya. Nah, kalau saudara cuma poles yang di luar, perkataan saudara, tingkah laku saudara yang dipoles-poles pakai topeng-topeng berlapis-lapis, bisa juga orang itu melihat saudara baik. Orang itu melihat saudara ahli ibadah. Orang melihat saudara apa? Ahli kitab suci. Tapi di dalamnya busuk saudara.
Siapa yang bisa melihat di dalam itu, bejana itu? Karena manusia hanya bisa melihat bagian luar daripada bejana itu. Mereka melihat bahwa bejana yang ini sungguhlah cantik, tampan, berkilauan, mengkilap, tapi dari luarnya saja, saudara. Bagaimana dengan dalamnya? Isi hatinya. Apakah di dalam bejana guci itu yang sudah dipoles, digosok-gosok pakai braco sampai mengkilap-kilap? Apakah di dalamnya juga digosok-gosok sampai mengkilap? Ataukah di dalamnya itu tersimpan bangkai ular, ya bangkai kepiting, bangkai ayam, bangkai ular beludak, ada semua di dalam. Sangat kotor dan menjijikan dan sangat berbau busuk. Bangkai apa yang disimpan di dalam hatimu, di dalam perbendaharaanmu, bejana yang ada di tangan Tuhan itu. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha tahu, dan Tuhan Maha melihat, saudara. Kalau manusia terbatas pandangannya, jikalau bejana itu papan dusta, jikalau bejana itu abu nawas, pasti dia akan bersandiwara. Sepintar-pintarnya dia berakting. Saudara percaya enggak? Pastilah saudara akan percaya dengan akting yang dia tampilkan, karena saudara sudah terkecoh dengan keindahannya, dengan kamuflasenya. Karena yang digosok hanya bagian luar, saudara. Yang dipoles hanyalah bagian luar dengan memakai topeng-topeng kepalsuan, jubah-jubah keagamawian, dan jubah-jubah kemunafikan, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Puji nama Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan. Ketika Tuhan datang menyatakan kuasanya, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita anak-anaknya pelaku-pelaku firman Tuhan sudah bercahaya-cahaya di zaman Omega ini 1000 tahun damai, saudara. Haleluya. Tuhan datang tidak ada satupun orang tahu, karena itu dia datang seperti pencuri, hanya mempelai-mempelai yang siap sedia, hanya mempelai yang siap sedia menunggu di pintu gerbang itu dan menyiapkan pelita imannya. Lenteranya menyala, pelita imannya menyala. Mereka siap berjaga-jaga ketika mempelai pria itu datang di pintu gerbangnya yang kudus. Jadi kita mempelai Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus Kristus sudah datang di tengah-tengah kita. Tetapi keturunan ular beludak, iblis setan, sangat membenci dengan kedatangan Tuhan, saudara. Mereka tidak mau menerima karena mereka apa? Keturunan ular beludak. Dari tetek nenek moyangnya keturunan ular beludak, saudara. Makanya hati mereka, roh mereka tidak bisa terima, saudara. Penuh dengan kebencian. Jadi keturunan setan, ular beludak tidak akan bisa menerima kedatangan Tuhan di muka bumi ini. Biarkan saja mereka sampai mereka berakhir di neraka. Haleluya. Halo saudara Hendrik. Malam Bu, salam kenal, salam kenal. Bucan Eva Satriana, salam, salam. Saudara Dina Fitri. Hai, hai juga saudaraku yang cantik ya. Haleluya. Jadi kita harus membersihkan bukan hanya bagian luar saja, tetapi yang utama adalah hati kita. Kita membersihkan bagian dalam, saudara. Jadi Tuhan membersihkan itu adalah apa? Hatimu. Bukan fisikmu. Fisikmu tetap sama. Tetapi yang dibersihkan Tuhan itu adalah hatimu, saudara. Bagian dalammu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Bagus meminum air putih, air kelapa, saudara. Haleluya, haleluya.
Banyak orang, saudara, lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Mereka tidak takut kepada Tuhan, saudara. Yang mereka takutkan adalah manusia. Manusia-manusia yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, itu yang mereka takut. Untuk apa? Menjaga nama baik mereka di depan orang-orang kaya, di depan penguasa-penguasa dunia ini. Ini manusia-manusia munafik, saudara. Mereka tidak takut Tuhan yang maha mengetahui dan maha melihat segala sesuatu. Sehingga apa yang terjadi ketika Tuhan datang, mereka tersingkir dengan sendirinya. Karena apa? Roh yang ada di dalam mereka adalah roh-roh dunia, saudara. Bukan berasal daripada roh Tuhan. Mereka terikat dengan dunia ini. Kaki tangannya setan, kaki tangannya si ular. Mereka tidak mau bertobat dari segala keangkuhan hatinya. Ingat ini, saudara. Kadang Tuhan mengeraskan hati manusia itu. Ya. Kadang Tuhan mengeraskan hati manusia itu sampai manusia itu mati. Mati di dalam kebinasaannya. Mati dalam api binasa, saudaraku, ya. Iya, ini Sulaiman sudah mengatakan bahwa dirinya seorang pembohong. Itu kadang saudara ketik itu cerminan dirimu yang kau ketik, saudaraku, ya. Saudara Sulaiman. Karena dirimu suka berbohong kepada orang lain, berbohong kepada pasanganmu. Ya, sampai kau bilang seperti itu. Itu adalah cerminan dirimu, karena ini channel 1000 tahun damai, saudara. Kita mainnya di roh dan di fisik. Jadi kelihatan sekali saudara punya jiwa pembohong. Saudara masuk di channel ini, saudara buka sendiri. Ya, bahwa saudara itu manusia pembohong. Ya enggak? Haleluya. Ini alam roh. Kita kadang berbicara di alam roh. Kita kadang berbicara di dimensi roh. Saudara kan tidak tahu. Saudara buka sendiri kartu as saudara di sini. Karena itulah hatimu, saudara. Bapamu itu pembohong. Bapamu itu pendusta. Siapa dia? Setan iblis. Seperti itu, saudaraku, ya. Haleluya. Jadi malaikat-malaikat Tuhan, mempelai Tuhan itu sudah tahu, Bapak Ibu, ya. Kita itu berbicara juga pakai kode, pakai apa kita tahu. Karena kita manusia cahaya. Berasal dari dimensi yang sama. Tapi kalau Bapak Ibu bersinggungan dengan kita, pasti Bapak Ibu tidak tahu apa yang kita bicarakan. Pusing kepala Bapak Ibu tuh. Karena apa? Kita berbicara dari 2 dimensi, bahkan 3 dimensi yang berbeda. Ada roh-roh lain masuk, Bapak Ibu, ya, saudaraku. Kita kadang berbicara begini, itu perbincangan malaikat Tuhan. Kita kadang berbicara seperti ini, ya, berbincang dengan roh setan, roh ular. Saudara kan tidak tahu, karena saudara tidak bermain di alam roh. Saudara tidak bisa membedakan roh. Yang saudara tahu hanya buat dosa, bikin dosa, hidup senang-senang di dunia ini. Mana tahu Bapak Ibu, kalau hidup senang-senang di dunia ini, mana tahu, mana bisa tembus roh. Orang yang tembus roh itu, manusia-manusia cahaya itu, orang yang sudah menderita hidup di dunia ini, terzolimi. Hartanya, nyawanya, harga dirinya, namanya, semuanya terzolimi. Makanya percaya cahaya. Orang yang tersolimi akan dimuliakan Tuhan. Asal kita berada di jalan kebenaran. Kita berada di jalurnya Tuhan. Hidup sebagai orang-orang yang benar. Tuhan akan tolong kita, saudara. Kita terancam nyawa kita. Tuhan akan selamatkan kita. Yang marah siapa? Setan, iblis, marah. Tentu tidak terima baik. Ya, wong ini korbanku, aku mau habisi. Datang Tuhan, Tuhan selamatkan. Itu rahasianya, saudara. Makanya saudara jangan tertipu dengan casing yang cantik, yang ganteng. Kalau pakai topeng berlapis-lapis, saudara, itu jatuhnya munafik, saudara. Papan dusta, munafik, abu nawas, jahat hati. Nah, di situ kalau tidak bertobat, Tuhan keraskan hatinya sampai berakhir di neraka, saudara. Berakhirnya di mana? Neraka. Haleluya. Jadi saudara, alangkah lebih baiknya hati saudara dibersihkan, ya. Hati saudara dibersihkan, saudara. Daripada saudara pakai topeng, saudara tampil di depan, ya, mengucapkan salam, salam hormat, salam. Tahu-tahu saudara penjahat. Ya. Hanya apa?
untuk menutupi kejahatan saudara, kebohongan saudara, kemaksiatan saudara, hal-hal yang jahat, dosa di mata Tuhan. Itu yang saudara tutupi dengan apa? Kepalsuan yang saudara tampilkan. Salam, 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 salam. Tahu-tahu Bapak Ibu? Bapak Ibu sedang main drama Korea. Jangan seperti itu saudara. Tuhan datang, maka engkau akan tertolak mentah-mentah. Haleluya. Kalau Yesus Tuhan, lantas yang menciptakan Yesus Kristus siapa, Kak? Bapa Sorgawi, no? Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, kan ada Bapa yang di surga namanya Yahweh. Dia yang maha menciptakan, Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, itu satu. Saudara, itu kan hanya berfirman saja, jadi maka jadilah. Jadi maka jadilah, firman yang telah menjadi manusia. Jadi Tuhan itu hanya berfirman. Hampir saudara Sulaiman, hampir setiap hari banyak yang menemukan jalan kebenaran. Hampir setiap hari banyak yang mualaf memeluk Islam. Itulah kebenaran. Iya, kalau bagi saudara itu sebuah kebenaran, peganglah itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, kalau bagi saya kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya saya pegang. Kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan? Kalau bagi saudara itu adalah jalan kebenaran, ya pegang itu sebagai jalan kebenaran bagi hidup saudara. Kan yang menentukan semuanya diri kita masing-masing di akhirat. Di dunia saja sudah kelihatan saudara, apalagi di akhirat. Sangat kelihatan. Haleluya, praise the Lord. Iya kan? Nah, kita sudah masuk di Taman Edennya Tuhan. Taman surganya Tuhan, 1000 tahun damai. Ciri-ciri manusia 1000 tahun damai adalah manusia yang dipenuhi cahaya. Bercahaya-cahaya seperti ini. Teknologi AI sekalipun secanggih apapun tidak akan bisa meniru cahaya hati nurani kita manusia. Tidak akan bisa saudara. Ya. Peganglah yang bisa bangkit. Haleluya. Itu harus dipegang saudara. Yang bisa bangkit, yang bisa bangun dari antara orang mati, peganglah itu. Jangan saudara pegang mayat. Saudara jangan pegang mayat yang tidak bangkit, yang tidak hidup dan tidak naik ke surga. Saudara pegang sama-sama mayat. Bangkit enggak? Yang bangkit itu cuma satu loh, manusia yang bangkit di akhir zaman. Itu Tuhan Yesus Kristus. 3 hari dia lawan setan, iblis, dajjal. Turun ke dalam kerajaan maut itu 3 hari loh lamanya. Haleluya. Jangan saudara menyembah mayat. Belum bangun. Sedangkan mayat itu pun minta doa kepada saudara. Tolong doakan saya supaya saya selamat di akhirat. Terus saudara siapa yang doakan saudara kalau saudara mati? Untung-untungan saudara keluarga Anda masih mengingat saudara. Mungkin 1 minggu, 1 bulan saudara masih diingat toh. Sedih-sedih. Untung-untungan mereka juga menaikkan doa yang betul di hadapan Tuhan. Orang ini kan punya kesibukan masing-masing, cari uang, cari cinta, cari hawa nafsu, seks di muka bumi ini. Paling cuma 2-3 hari saja saudara diingat sebagai mayat. Selebihnya saudara tidak akan didoakan. Siapa yang mendoakan saudara? Saudara mau ikut seorang yang mati, tidak bangkit, tidak naik ke surga. Orang yang bisa bawa saudara ke surga itu orang yang bisa turun dari surga saudara. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang turun dari surga. Tidak ada nabi pun, nabi siapa yang bisa berbicara, aku menebus dosamu, percayalah kepadaku maka kamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya manusia loh yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia lain yang bisa memberitahukan kepada saudara hal-hal rahasia sorga seperti itu. Ya. Adam itu manusia pertama. Iya, kalau Anda katakan nabi itu kan gelar. Nabi, Tuhan, rasul itu kan gelar. Terserah suka-suka saudara. Namanya manusia di muka bumi ini. Dorang mau kasih gelar ke anak keturunan nabi kah? Cucunya nabi kah?
cucunya rasul kah, cucunya nenek moyang ini kah, nenek moyang itulah suka-sukanya manusia kan. Itu kan hanya gelar. Yang terpenting saudara itu ada di surga atau di neraka. Haleluya. Hmm. Hello saudara. Halo shalom. Mana bukti saudara Sulaiman Tuhan Yesus turun dari surga, karena cari jo di alam goib sana, di alam maut. Karena mati dulu baru nggak cari tahu supaya detailnya ya. Detailnya saudara Sulaiman, kalau kau penasaran, buktinya ada semua di firman Tuhan. Tapi kalau Anda masih penasaran, Anda harus mati dulu, cari tahu dulu, bawa kamera di alam goib, saudara syuting-syuting di sana, saudara harus cari tahu dong. Terus minta kepada Tuhan, kepada Allah, ya hidupkan saya kembali, ini kamera yang saya syuting-syuting dari alam sono, saya bawa ke alam sini. Ini buktinya, kalau Tuhan itu pernah mati, tidak diangkat hidup-hidup, tidak disihir, tidak diapa, tapi dia mati naik ke surga, turun dari surga untuk menyelamatkan manusia itu. Saudara harus mati, ya harus mati saudara. Saudara Tampik, hai kakak Sarini, sehat selalu. Bukan kakak Sarini. Kakak Sarini itu ada di Singapura sana, kakak Sarini ya. Salam Pak kakak Sarini ya. Haleluya. Saudara Dedi, gimana anaknya? Sudahlah, anak saya sudah gede-gede, sudah besar. Anak apa ini yang saudara tanya? Ini lagi saudara Ragil. Orang gila, nggak ada mau nonton channelnya orang gila, berarti kan lebih gila lagi. Lu terus suka komen-komen sini. Kalau te suka nonton, ya blokir. Ngapain kau komen-komen di sini? Mbak bilang-bilang orang gila, tahu-tahu kangen, rindu lagi, nggak bisa tidur lagi. Bilang-bilang orang gila, tahu-tahu dia nonton terus, ikut terus channelnya mempelai. Terus kalau nggak nonton, jadi gila dia sendiri. Hello, rindu toh? Rindu, serindu-rindunya. Buktinya Anda ada di room ini. DP host gila, DP penonton kau saudara Ragil lebih gila lagi dari host. Haleluya. Tidak ada penyembah manusia di sini, penyembah roh, dimensi roh dan kebenaran. Saudara yang tersesat, saudaraku ya. Haleluya. Tuhan saja bisa menjadi awan, apalagi manusia, saudara Diego. Iya, menjadi apa saja Tuhan bisa. Dia berfirman, jadilah. Kalau dia berfirman, jadi, maka jadilah. Itulah firman yang menjadi manusia. Saudara apa? Cuma manusia tanah lagi debu. So-soan saudara. Saudara kena bencana alam. Saudara Ragil ini yang duluan gila. Sinting gila miring kau. Kalau kau lihat kopi rumah so hancur. Duluan kau. Kau seperti disambar halilintar kau. Datang bencana, gempa bumi, banjir, bandang, tsunami. Duluan gila itu saudara Ragil. Catat itu saudara Ragil pe kota itu. Haleluya. Duluan dia gila saudara. Masuk di room 1000 tahun bicara kayak ular, ketik-ketik kayak ular situ kau. Kau tidak tahu ini channel yang paling bahagia di muka bumi ini. Haleluya. Ini channel room 1000 tahun damai. Channel yang paling bahagia ini, paling damai di muka bumi ini. Kau masuk di situ ular balingkar-lingkar kau di pohon. Haleluya. Tuhan itu datang menebus dosa manusia, bukan dosanya iblis. Blow on. Haleluya. Aduh, ngapain Tuhan mau tebus dosanya iblis? Iblis tahu-tahu ada di neraka. Yang ditebus Tuhan itu adalah dosa-dosamu saudara. Dosa-dosa seluruh umat manusia. Tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Semua Tuhan kasihi karena engkau dan aku adalah cucu tetek nenek moyang kita sama Adam dan Hawa ya. Jadi cucu buyutnya Adam dan Hawa, kita ini sudah yang cantik, ganteng, jelita. Tidak boleh sesama cucu Adam dan Hawa saling mengata-ngatai gila. Berarti kau ngatai gila dirimu sendiri, itu yang gila sudah. Saudara Ragil. Dirimu sendiri itu yang sudah gila. Saudara Ragil. Bertobat kau ya.
Saudara Najia Nur Alfira, ajaran kasih, kasih kematian. Yudas lalu disembah LGBT. Baca Korintus 3:13. Di mana lagi kau pakai kesesatan ini? Kau salah artikan lagi itu. Korintus ya. Korintus 3 ayat 13. Tunggu, mempelai mau baca dulu. Salah artikan lagi dia ini firman Tuhan ya. Korintus, Tuhan itu Yesus Kristus sangat membenci LGBT ya. Korintus baca Korintus 3 ayat ini kamu ini mau dikasih belajar dulu kamu ini. Banyak yang salah tafsir. Karena kamu pe bloon itu kelewatan, kamu pe bodoh-bodoh itu. Ha? Jadi banyak salah tafsir. Itu 1 Korintus itu 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Itu saudaraku. Saudara siapa yang tadi? Saudara Nasya itu Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Itu yang saudara maksudkan. Terus apa hubungannya dengan LGBT? Saudara. Pekerjaan apa ini yang diuji oleh api Tuhan? Semua kan sudah nampak. Saudara melihat banyak pekerjaan yang terbakar. Nanti akan berasa nanti ke depannya saudara. Haleluya. Apa hubungannya dengan LGBT, saudara? Di sini menyangkut pekerjaan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Salah ayat kah, saudara? Itu mengenai pekerjaan masing-masing orang yang diuji. Saudara. Masing-masing pekerjaan orang yang diuji oleh api Tuhan. Dia akan bertahan atau tidak. Ketika api Tuhan menguji pekerjaan semua orang kan kelihatan sekarang. Mana yang penyembah setan, mana yang penyembah agen tanda ular, 666, kan terbukti semua. Sudah lewat kan 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Anda kan sudah tahu semuanya. Apalagi? Haleluya, puji Tuhan. Oh itu, saudara, 1 Samuel 15 nomor 3 baca. Saudara ini salah dia kasih ayat firman kau saja basodor ayat salah-salah. Masa pekerjaan orang dia hantam di LGBT? Makanya saya bilang banyak sekali yang ini penafsir-penafsir firman Tuhan blow on semua, bodoh-bodoh biongo. Asal main copot ayat. Apa tuh? 1 Samuel, hilang no. Hilang. Hilang itu 1 Samuel. 1 Samuel 15 nomor 3, hilang DP ayat. Banyak yang asal comot, asal tafsir, tahu-taunya melenceng. Melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Tidak tahu. Hilang saudara, hilang. Betul-betul. Kalau saya bilang hilang dari firman Tuhan, dari Alkitab saya,
Saudara main comot ayat. Terus salah artikan lagi, salah tafsir lagi. Haleluya. Bukan so hilang. Hah? Apa tadi? Haleluya. Ini perjanjian lama kembali lagi. Pengulangan zaman itu lebih terang, saudara, itu baca di perjanjian baru. Ini Anda baca lagi, habis perjanjian baru, perjanjian lama lagi. Tapi memang ada sangkut pautnya kan pengulangan zaman. Tidak apa juga, tapi jauhnya minta ampun, saudara, kembali lagi ya. 1 Samuel 15 nomor 3. Gimana ini? 1 Samuel 15 ayat 3 gitu ya. Susah. 1 Samuel susah aku dialog dengan ular keledai. 1 Samuel 15 ayat 3. 1 Samuel 1 Samuel 15 ayat 3, bukan nomor 3. Keledai. Jangan baku dapat yang keledai blow on lagi. 1 Samuel 15 nomor 3 dia bilang, ayat 3 itu ya. Saul ditolak sebagai raja. Apa hubungannya? Terus ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu lembu. Tentu ini penyembah berhala, saudara, disuruh Tuhan ini. Untuk babasmi penyembah berhala ini tuh, salah lagi ayat dia bilang. Ngana. Ini kalau Tuhan so berfirman begini, tentu yang dibunuh itu, yang dihabisi itu adalah penyembah berhala. Apa hubungannya dengan LGBT, dengan lesbian yang Anda bilang tadi itu? Aduh, kasihan. Haleluya. Apalagi, saudara. Itu baru agama pembunuh. Kamu jebak saya? Ngapain? Ini kan perjanjian lama. Saudara mau jebak saya? Saudara katakan itu, ini sebagai ayat pembunuhan. Kalau Tuhan menyuruh bunuh, ya bunuh. Karena penyembah berhala, sundal. Daripada mengotori bumi, mereka menyembah setan. Lebih baik dihabisi. Kebanyakan error orang. So error. Tidak ada hubungannya ayat LGBT di sini. Tuhan itu bilang LGBT, burit-memburit itu masuk neraka. Ada semua di firman Tuhan. Saudara masih comot-comot. Baru saya baca begini, berarti saudara menjebak saya dengan katanya ini ayat pembunuhan. Kalau Tuhan suruh, saudara menyembah setan, sakit hatinya Tuhan melihat. Saudara, Tuhan pakai manusia, bunuh mereka, anak-anak tumpah sama mereka. Kenapa? Bibit-bibitnya ini akan menyembah setan. Daripada bikin sakit hati Tuhan, lebih baik dimusnahkan, saudara. Ya kan? Halo, shalom. Saudara Aslan Lan, Bucan Multi, Renungan Love Yesua, Bucan Red Garret, Bro Shirley, shalom. Kita bincang-bincang santai saja saat ini ya. Bucan Juli, Pak Yusak, shalom. Pak Regan Darmawan, shalom Elohim. Saudara Eva Wen, ini so habis ibadah kah saudara? Saudara so habis ibadah di pasukan Bapak Surgawi. Kalau saudara masih ibadah di pasukan Bapak Surgawi, ya, sudah mempelai, puji Tuhan. Saya pikir masih ibadah. Kalau masih ibadah jangan ke sini ya Bapak Ibu ya. Saya menghormati dan sangat menghargai Bapak Surgawi ya. Karena yang Bapak Surgawi mau bentuk itu Bapak Ibu yang ada di pasukan, 3 pasukan Bapak Surgawi. Kalau saya ini bertugas di alam luas.
ya, dengan Tuhan Yesus Kristus tentunya ya. Haleluya. Mereka takbiran saja kemarin bikin berhala. Oh, ada videonya. Ada videonya yang so naik kuda lumping, yang so naik kuda putih dan sampai begini-begini. Saudara, ingat, sadar ataupun tidak sadar itu berhala di hadapan Tuhan, saudara, ya. Jangan ikut-ikutan. So saudara kita so cium-cium patung, saudara lagi naik kuda di situ bergoyang-goyang. Itu euforia ya, sepertinya euforia ya. Euforia. Ya, senang-senangnya manusia ya. Sadar ataupun tidak sadar, jangan menyakiti hati Tuhan. Tar kena bencana di kotamu, baru kau teriak lagi, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Jangan saudara ya menyakiti hati Tuhan dengan gaya hidup kita, cara hidup kita, saudara. Kuasamu yang sempurna membebaskan ku dari. Haleluya. Jangan membuat hati Tuhan kecewa, hati Tuhan sakit dengan tingkah laku kita manusia, kekonyolan kita manusia, saudaraku ya. Saudara apa ini? Saudara Najwa, orang Bali di Bali ikut resah dengan hadirnya penyembah Yudas yang mengatakan sembahyang Yesus agama nenek moyang peninggalan. Bukan, Tuhan Yesus itu bukan agama dia jalan yang lurus, saudaraku ya. Pak Aditya Indramayu Pati Lombok so bikin berhala dorang. Hati-hati saudara menyembah berhala, mau tidak mau, langsung ataupun tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar, Anda mengundang bencana alam di kotamu. Jadi siap-siap saja kalau murka Tuhan itu akan meluncur baik di kotamu, saudara. Karena di mana ada penyembahan berhala, di mana ada LGBT, lesbian, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ingat saudara, kekejian. Ya, kekejian di mata Tuhan, saudara. Saudara mengundang bencana. Ya. Jadi saudara harus siap dong dengan segala konsekuensinya. Ya, halo, shalom Pak Edi Manawan. Pesan ilahi untuk dunia, Bucan Kumecin. Bucan Lorina, shalom. Saudara Pedro L. Shalom Elohim. Bucan Ruliana Simbolon. Shalom Pangeran Ilahi, shalom. Bucan Juli, Bucan Anggila Marikan. Bucan Lila Manuhutu. Saudara Bengres. Saudara Ignatius Rinto. Shalom, shalom Elohim. Saudara Alin. Bucan Alin. Pesan akhir zaman, Mama Zara, shalom Om Alim, Ucan Nurdi, Ucan Saudara Nurdin Fadila. Selamat malam Nona, selamat malam juga bro. Saudara Sanan, Saudari Yusni yang cantik ya, Bucan Nelinel, shalom. Shalom semuanya ya, Bucan Kristian, Bucan Esther, Bucan Rudiana Simbolon ya, shalom, 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 shalom. Bucan Marta, shalom. Haleluya, saudara Buling. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Kita bincang-bincang santai pada saat ini ya. Haleluya. Bucan Anastasia Natali, shalom Elohim Ampalai, shalom. Jadi Bapak Ibu, Bucan Lila Manuhutu, shalom Elohim Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, selamat malam juga.
Nah itu Pak Simon. Sugiri yang lucunya ada juga video. Sembah patung saudara. Saudara jadi orang bodoh deh. Saudara sembah patung, saudara kasih mandi patungnya, saudara bicara dengan patungnya, saudara ayun-ayun tuh patung Tuhan Yesus. Lucu kan, jadi seperti orang gila kan? Tuhan mengatakan janganlah menyembah patung dalam hal apapun juga. Ngapain saudara sembah-sembah cium-cium patung, cium-cium batu, cium-cium pohon, cium-cium hewan. Anda seperti orang gila, tahu nggak? Yang orang gila sesungguhnya itu Anda. Menyembah-menyembah berhala benda-benda mati, cium-cium sembah-sembah itu bukan orang gila nggak? Gila, tahu nggak? Saudara itu gila. Menyembah-menyembah berhala, patung semua dicium-cium, di apa, itu gila saudara. Salam Elohi, mempelai kesayangan Bapak Yahweh, saudari Yuen yang cantik, salam sayang. Bucan Suntin. Saudara gila, menyembah matahari, bulan, bintang, semua disembah. Itu kan ciptaan. Lah kalau Tuhan itu berfirman, dia datang ya inkarnasi jadi dari surga. Saudara mau pingin naik ke surga, ya ikuti jalannya. Jalan hanya orang yang datang dari surga yang tahu jalan ke surga. Masa kalian ikuti orang yang tidak datang dari surga? Berarti saudara bodoh dong. Saudara blow on. Haleluya. Halo Bucan Bonsum Instoy. Salam Elohim, King of the Kings, Pangeran Ilahi Alfa dan Omega. Padite Nugranto, salam Elohim, mempelai ilahi tercantik. Salam hormat dalam kasih, praise the Lord, Jesus Christ, haleluya, amin. Saudara Polos Kalimantan Selatan hadir, shalom. Bucan Erna, iya benar. Iya kan? Saudara masa mau menyembah ciptaan? Mulai dari matahari, bulan, itu kan ciptaan Tuhan. Hewan disembah, gajah, monyet, tikus, semuanya disembah. Sapi dikasih kalung bunga-bunga segala macam wewangian. Gajah semuanya disembah. Patung, batu, patung menyerupai apapun, Tuhan bilang janganlah engkau menyembah buatan tanganmu. Itu patung, itu berhala, jangan disembah. Blow on. Kenapa kalian pisembah blow on? Si blondon pergi sembah. Batu dicium-cium, patung dicium-cium, matahari disembah-sembah sanjung tinggi. Itu kan ciptaan semuanya, bulan, bintang. Haleluya. Anda itu aku bilang, ini penyembah pagan, penyembah magan, penyembah setan, semuanya setan. Setan putih, setan hitam, semuanya setan. Anda disesatkan semuanya. Anda mati, rip ina ilahi rojiun. Neraka tempatmu. Tanya imanmu kepada siapa? Batu. Neraka sayang. Di sana itu tidak ada kompromi. Bawa orang ini ke neraka. Menyesal tidak ada gunanya. So habis waktu. Terus Anda bilang, tolong, saya mau pulang ke bumi jadi manusia. Saya mau ingin bertobat. Tidak ada waktu lagi, kesempatan. Anda di bumi sok-sokan. Saya raja surga. Saya panitia surga. Saya hansipnya surga. Saya ketua RT di surga. Saya bupati, saya gubernur di surga. Tahu-tahu? Sampai di sana Anda jadi panitia neraka semua. Bagaimana tidak jadi panitia neraka? Uang ibadah saja kalian tilep. Uang ibadah loh kalian tilep. Coba itu berita-berita toh. Uang zakat ditilap. Uang ibadah orang pergi umroh ditilep. Uang ibadah orang mau pergi Yerusalem ditilep. Banyak semua telepon yang masuk kepada saya. Uang apa lagi? Sinode. DP ketua sinode, DP badan sinode tilep uang. DP gembala sidang, DP ketua gembala sidang. Jual ini tanpa sepengetahuan jemaat, tanpa ini mainnya miliar. Kalian mau gigi jari sekarang kalian. Makanya percaya kepada manusia sia-sialah. Binasa, kecewa. Semuanya suka mamun. Uang ibadah saja kalian tilep, masa kalian bilang kalian takut Tuhan? Masih lebih bagus itu negara-negara yang lain di sana. Tilep korupsi langsung toh. Langsung hukumannya mati di tempat. Takut tuh orang. Justru negara-negara yang tidak mengenal Tuhan,
berbuat dosa seperti itu, curi-curi uang rakyat, curi-curi uang orang, uang ibadah lagi Bapak Ibu, berani. Di negeri Konoha ini berani semua orang, uang ibadah saja orang pitilep. Terus semuanya dijadikan uang. Ahli surga, ahli neraka. Sampai kos kaki busuk saja bisa jadi uang. Paka-paka uang. Pokoknya ada kotak uang saja di depan. Paka-paka kos kaki mau celana dalam busuk. Paka-paka mau ingin masuk surga. Mempelai juga kalau begitu bisa saudara. Buknya mana tidak orang mau percaya saudara. Kalau mau cinta uang, cinta dunia, mempelai pakai tuh celana dalam yang busuk yang cuci-cuci 100 tahun. Nih, celana dalam cucunya Nabi punya ini, cucunya Nabi punya. Nepe bau. Satu kali pakai langsung pingsan. Orang bilang begini, aduh, betul-betul. Wow, dahsyat. Baunya itu loh. Orang kalau sudah bilang cucunya Nabi, kamu tidak mau taat, neraka kau. Kamu tahu itu? Dasar blow on. Makanya di negeri Konoha ini gampang sekali dibodohi. Makam-makam kosong. Makam-makam kosong ya. Dibilang itu makam keramat. Taruh itu peti yang besar-besar, DPI tunggu besok. 1 hari saja. Per 3 hari buka, ratusan juta don dapat. Bayi hitung uang sampai 30 orang. Tidak ada habis-habisnya. Karena yang datang blow on sayang bodoh-bodoh. Kasihan. Padahal di rumah orang cuma kayak ikan garam. Garam pakai nasi yang penting nih. Masa kalian mau pergi derma pergi bagasi uang kalian 100.000, 50.000 ke makam coba. Ke makam. Haleluya. Mempelai ini aduh. Kalian lihat tuh di kamera. So bercahaya-cahaya begini. Pasti banyak pengikut mempelai. Sedangkan dulu saja Bapak Ibu. Orang bawa uang 5 juta. 3 juta, 2 juta. Mereka sujud di kakinya mempelai. Cium-cium kakinya mempelai. Karena apa? Manusia cahaya sayang. Mempelai pemuka keluar cahaya matahari. Coba. Bercahaya cahaya sangat berkilau-kilauan. Mempelai petangan. Semua bercahaya cahaya. Celana dalam yang tidak dicuci 1 minggu mempelai pakai pengoni. Cucunya Nabi ini. Cucu Cucu manucu. Kalau mempelai mau ingin bodoh-bodohi kalian. Tapi mempelai ini kasih pintar kalian. Supaya kalian jangan dibodoh-bodohi. Oleh agama manapun. Oleh suku ras agama manapun. Ya, supaya kalian tuh pintar. Pakai sedikit otak. Otak dengan iman jalan sayang. Jangan kamu sampai sepatu yang tidak dicuci-cuci 1 tahun. Pakai di hidung, pakai di kepala. Cucunya Nabi punya sandal, punya sepatu. Mempelai juga, siapa yang tidak percaya kalau mempelai bilang mempelai cucunya Nabi. Jangankan cucunya Nabi, ini manusia cahaya loh. Di muka sudah berkilau-kilauan, percaya cahaya, kadang berubah jadi matahari. Mempelai sepatu saja 2 minggu yang tidak dicuci, mempelai pakai pengoni pe kepala, pingsan ngoni. Karena apa? Tidak dicuci, bau sayang. Baru ngoni bilang, oh, puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Itu pembodohan saudara. Sadar saudara, jangan Anda mau dibodoh-bodohi, jangan Anda mau diperbudak, jangan Anda mau diperbudak oleh adat istiadat, oleh kebodohan, oleh gaya-gaya sinting gila-gila yang tidak masuk di akal, cerita-cerita dari tetek nenek moyang yang dusta-dusta. Itu semua dongeng-dongeng tetek nenek moyang, jangan percaya sayang. Anda itu hanya diambil uangmu. Sedangkan rohmu itu dibawa ke api neraka. Percaya. Haleluya. Bahina lagi datang nih ular satu ini. Haleluya. Datang lagi masuk. Syukur-syukur mempelai ini malam ini ada belas kasihan. Nah. Kalau hari-hari lain, mempelai so blokir semua ini setan ular ini. Keledai dungu ini, bloon pe akun-akun ini. Untung ini malam ada belas kasihan pangoni. Karena mempelai cerita santai saya di sini. Porgoni bloon. Otak patai pensil, jangankan otak dipakai, iman saja tidak dipakai. Bodoh semua. Bloon sih, maunya dibodoh-bodohi, sukanya dibodoh-bodohi terus. Jangan pernah pergi bekerja ke luar negeri kalau Anda tidak mau dibodohi.
Lebih baik Anda buka lahan. Sudah dikatakan dari beberapa tahun yang lalu. Buka lahan pamalas. Buka lahan di gunung, di hutan. Beli sensor. Tanam menanam. Gali-gali. Jadi itu kolam ikan. Piara ayam, piara bebek. Tanam-tanam. Daripada kalian diiming-imingi uang. Makanya itu mata, jangan mata duitan saudara. Jangan mata duitan. Itu uang di setel, itu uang. Itu uang di setel, bukan uang di setel. Itu mata yang di setel. Jangan mata duitan. Ya. Pigi di luar negeri dijanjikan gaji 30 juta, 40 juta, 50 juta, tahu-tahu Anda bawa nyawa di sana, saudara. Diambil organ-organ tubuh Anda tanpa dibius. Haleluya. Sadis saudara, di strom-strom, aduh bikin emosi saudara melihat video yang seperti itu. Coba terjadi kepada saudaramu, coba itu terjadi kepada adikmu, kakakmu, terjadi kepada orang tuamu yang cari uang, diiming-imingi 30 juta, 50 juta, tahu-tahu di sana mati badiri, hidup mati badiri saudara, di strom, diambil ginjalmu, matamu, jantungmu, nilainya miliar. Dorang cuma janji 30 juta, untung-untungan dapat uang. Jangan saudara. Haleluya. Iya. Susah sih. Orang-orang di Konoha ini bodoh-bodoh. Gampang sekali kasih bodoh. Karena mabuk agama kan. Mereka kan mabuk agama, makanya gampang sekali dibodohi. Gampang sekali diadu domba juga, saudara. Makanya saya mengajarkan kepada orang-orang di seluruh Konoha, di seluruh negeri Konoha, saudara, pintar-pintar sadiki. Pintar-pintar sadiki, saudara ya. Jangan mau saudara dibodoh-bodohi. Diiming-imingi uang, mata duitan, di pikiran, mau dapat terima uang banyak, tahu-tahu nyawa hilang. Bagaimana kalau nyawa hilang? Apakah Anda mau terima duit 30 juta, 40 juta, sedangkan Anda disiksa strom di sana? Terus banyak yang di sana Bapak Taria, tolong kami pemerintah, tolong kami. Kasihan kan coba itu terjadi kalau itu saudara kita. Ya, adik kita, saudara kita. Makanya ada tuh cerita Bapak Ibu begini. Ini kan di kapal toh. Cerita itu sepertinya fakta sih. Ada orang Amerika naik di atas kapal ini toh. Orang Amerika, orang Jerman. Ada juga orang Indonesia. Ada juga orang Jepang. Itu mempelai so lupa-lupa juga DP cerita Bapak Ibu ya. Terus dorang buang Bapak Ibu ya. Orang Amerika itu buang-buang handphone. Buang-buang handphone di laut Bapak Ibu ya. Wih, kaget ini orang Jepang, orang Indonesia, orang ini luar biasa hebat ya. Orang ini Amerika ini buang-buang handphone, banyak DP handphone ini. Orang di Amerika itu cetak-cetak handphone. Terus habis itu bakal saya tunjuk toh DP kesombongan setiap negara kan. Lewat lagi orang Inggris. Orang Inggris itu Bapak Ibu, dia buang-buang Bapak Ibu ya. DP mahkota dari emas itu dia buang-buang. Dia banyak di negara kita ini. Ini nilainya ini 200 juta pound sterling. Mahal ini dia buang-buang. Orang Indonesia so akhir-akhir, gile. Orang Inggris, wah luar biasa. Ya, orang Jepang ini babuang Bapak Ibu teknologi robot-robot apa yang mewah-mewah. Bapak Ibu dari besi-besi yang robot bicara dia buang. Kalau ini banyak kita pakai tanah negara ini banyak. Begini ini, Indonesia ini apa ya? Apa yang kita pegang kebanggaan? Berapa lama diambil di Petamangkon dia buang? Dia ambil di Petamangkon dia buang ke laut di Indonesia.
Sudah diperlukan begini banyak sekali. Kaget orang Amerika. Orang semua itu negara-negara yang maju. Bayangkan, buang-buang manusia sayang. Sama enggak DP cerita? Fakta enggak saudara? Ini cerita lucu ya Bapak Ibu ya, cerita lucu. Orang Indonesia so bingung. Apa yang kita pakai kebanggaan di Indonesia ini ya? Apa yang kita mau buang? Orang semua coba buang handphone. Handphone 3 mata. Handphone yang 35 juta, yang 40 juta habis dibuang. Amerika semua. Orang Indonesia apa? Apa yang kita mau kasih tunjuk? Ternyata number one. Orang Amerika, Inggris, Jepang, semuanya terheran-heran dengan kelakuannya di Konoha, saudara. Baku buang orang, saudara. DP DP teman, kalau dia buang ke laut. DP di Indonesia, begitu banyak. So, tidak diperlukan. Saudara, jadi yang paling seru siapa? Yang paling berani? Ya orang Indonesia. Orang dari negeri Konoha sampai orang Amerika terbelalak. Wow, wow, amazing, amazing Indonesian. Terjadi enggak? Terjadi enggak? Itu cerita lucu, tapi itu terjadi saudara. Ya, semua negara, Kamboja, Thailand, apapun negara luar negeri, buang-buang di Indonesia tinggal dong buang-buang itu orang manusia saudara. Kenapa terlalu banyak? Demen Indonesia kurang dibuang-buang. Saudara, jadi terheran-heran lah orang Amerika dan orang cuma besi yang orang buang. Apa itu tidak seberapa? Dari Konoha apa? Orang yang orang buang. Orang bilang di Indonesia banyak begini tidak dipakai. Ya, DP otak kosong. Otak so kosong, iman so kosong. Blow on, patah pensil. Mudah dibodohi, blow on. Makanya saudara harus pintar supaya tidak dibodoh-bodohi. Haleluya. Ya kan? Saudara jangan blow on. Supaya saudara tidak dijadikan permainan. Ya? Saudara tidak dijadikan permainan. Kasihan tuh. Terus siapa yang buang? Dari cerita itu di atas kapal. Siapa yang buang saudara? DP teman siapa yang buang? Temannya sendiri yang buang. Karena ini. Mamon. Ingin mamon yang banyak. Taman sendiri dijual. Coba saudara bayangkan. Saudara bayangkan. Karena di negeri kita ini. Orang yang paling pintar saudara. Orang yang paling pintar apa? Cetak anak. Kalau di negara-negara lain orang cetak anak perlu gedung, perlu apa. Kalau di Konoha tidak perlu. Saudara mau di hutan-hutan, digeruduk dong kira ada babi hutan itu. Bagara-gara daun. Tahu-tahu sepasang sejoli sayang lagi membadu kasih. Lihat kamari, buang lagi. Ya, soba buang lagi itu. Saudara dengar ini cerita saya ya. Ya. Kisah perumpamaan ini Bapak Ibu. Karena malu akui, buang. Buang-buang toh. Tinggal main buang. Tapi kan ada malaikat Tuhan yang bacatat. Begini mau dipekalakuan Saudara perhatikan dari cerita lucu yang saya sampaikan pada saat ini ya. Siapa yang membuang temannya di atas kapal? Temannya sendiri. Di Indonesia tak butuh ini. Banyak kok di Indonesia. Jadi negara lain langsung ketakutan. Wow, amazing. Wow. Kenapa di negara lain mereka sangat menghargai privasi orang. Mereka sangat menghargai, menjunjung tinggi martabat orang, manusia, pendapat orang. Bicara orang sangat dihargai. Coba di negeri Konoha, keluar sampai babusa-busa sudah dapat hina. Belum lagi dibully se-Indonesia, netizennya. Orang bicara kebenaran dibully. Orang bicara dusta tampil tuh. Salam kasih, salam, Om Swastiastu, salam damai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ke rahmatullahi yang maha kuasa, ketuhanan yang maha esa. Salam, salam kebajikan. Penjahat itu saudara. Jangan percaya tampilan seperti itu. Om Swastiastu. Dia ada kasih DP muka topeng itu saudara. Dia yang tunggu ngoni makan tapi kebohongan. Salam, monggo saudari. Terima kasih. Kata-kata yang baik keluar juga dari hati yang baik. Kata-katanya semanis madu. Padahal ada yang dia mau korupsi itu sayang. Ada yang mau dia tilep. Rakyat sengsara, DP kantong yang full. Penjahat itu saudara, jangan percaya. Jadi jangan percaya ya. Orang yang terlalu sopan santun, bicaranya semanis madu. Saudara pe uang yang dia mau kuras itu. Ya, saudara pe uang yang dia mau ambil itu untuk memperkaya dirinya. Jadi dia harus tampil, itu ular pe kelakuan begitu. Wah jago itu iya dong, namanya ular. Dia kan harus semanis madu dia berkata-kata. Sehingga si Hawa itu jatuh. Bukan cuma Hawa dan Adam jatuh. Ya. Iya sayang. Kucan multi manis di mulut, hati kadondong. Jadi saudara jangan tertipu dengan casing luar. Kalau casing luar itu cantik, ganteng, harum, penuh semerbak, manis kata-katanya seperti membuai dan terbuai. Yang mendengar juga terbuai. Kenapa? Blow on tuh. Kalau si blow on coba dengar begini, terus ada kopi di depan, dia ngomong, si ular ngomong, salam, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam, salam damai, sukacita di hati, salam kepada semua umat pendengar, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, yang amat dikasihi oleh Allah di atas sana. Kata-katanya sopan dan santun. Malaikat Triana, papan dusta Bun Awas itu. Salam kebajikan. Kita akan ketemu semuanya di akhirat. Sedangkan uang agama saja, uang ibadah mereka tilep. Mau itu bukan cuma di sinode. Uang zakat, uang ibadah. Uang ibadah saja orang curi, masuk tempat ibadah curi. Kotak amal saja dicuri. Apakah manusia itu takut Tuhan? Sebenarnya tidak. Kalau di Konoha ini tidak takut Tuhan. Terus yang bersumpah-sumpah yang jadi pejabat, sumpah di atas kitab. Saya berjanji di atas kitab suci ini dengan kepercayaan Tuhan saya akan mengembang tugas dengan baik. Papan curi semua, papan dusta. Lihat kamari ani-ani 5 bajejer di belakang. Lihat kamari uang tilep. Ada 100 M, 200 M, 300 M. Saudara coba itu kalau dikasih makan rakyat, dia cuma kasih makan ani-ani. Ani-ani yang kenyang. Iya kan? Nah, hal-hal yang seperti ini, yang demikian ini mengundang bencana, saudara. Jadi siapa yang mengundang bencana? Mereka. Siapa mereka? Cari tahu mereka. Kalau tidak diproses hukum secara adil, hak-hak rakyat tidak dikembalikan, rakyat tidak dijamin, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, seharusnya negara kita ini yang paling kaya di seluruh muka bumi ini. Karena apa? Negara Konoha ini, Indonesia ini, Atlantik yang hilang sayang. Yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa lain, makanya mau diperebutkan. Seharusnya bangsa dan negara pemerintah ini yang bakal makan rakyat. Setiap bulan rakyatnya harus dapat uang 25 juta kah,
50 juta. Lah kita hidup di atas emas, di atas uranium, di atas logam-logam mulia. Gimana? Jadi hanya segelintir lah. Ini kan pakai sistem kolonial. Hanya segelintir orang lah yang menikmati itu sampai 12 turunan. Tidak ada habis-habisnya. Mereka lah yang menikmati itu. Makanya hukum alam berlangsung, saudara. Keadilan dunia tidak didapatkan, keadilan alam semesta didapatkan. Dan Bapak Ibu bisa melihat, jikalau Tuhan itu murka, lihat saja di alam semesta. Berupa angin, gempa bumi, bencana sana sini, air laut naik. Bapak Ibu jangan menyalahkan itu penebang-penebang pohon. Bukan juga mereka. Tidak mungkin air laut itu naik di atas pohon-pohon. Kalau Tuhan itu sudah murka, 4 elemen yang ada di muka bumi ini bergerak, tidak ada satu manusia pun yang bisa melawannya, yang bisa menahannya. Tuhan sudah muak melihat tingkah dan dosa manusia ini, saudara. Ya. Jadi terlalu besarnya pengaruh sistem ular ini yang membuat saudara dan saudari, entah itu saudaramu, saudarimu menjadi budak. Karena saking susahnya engkau di negeri Konoha, engkau tergiurlah pergi ke negeri orang. Tahu-tahu ginjal, jantung, mata hilang semua. Yang didapat pulang mayat. Haleluya. Itu keadilan tidak ada, saudara. Teman anak saya mudah-mudahan dia berhasil di negeri orang. Entahkah dia di Jepang atau di mana. Kasihan ya, saya berdoa. Dia sebulan yang lalu pergi. Itu temannya si kembar, saudara. Pergi bekerja di negeri orang. Teriming-iming dengan gaji yang tinggi. Saudara, mudah-mudahan dia dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan. Nah ini saudaraku, jangan diiming-imingi. Terus kalau bekerja jadi TKW, jangan juga suka sama majikanmu. Kalau majikanmu perkosa, dia rasa kau punya enak. Terus kau bawa dari sana anak. Bagaimana suamimu? Terus suamimu belum juga tentu setia di sini. Toh dia tunggu kau 2-3 tahun baru pulang. Dia juga sudah cadangan di sini. Kau juga bawa anak dari sana juga. Susah Bapak Ibu. Susah hawa nafsu ini mau ditekan-tekan, susah. Dia bilang Indonesia punya kurang. Di sana punya... Aduh, sudah Jo, Bapak Ibu so tahu sendiri Jo. Seperti itulah tipu-tipu orang jadi ya. Pulang-pulang semua anak dari luar negeri DP bonus. Bonus itu sayang, selain bonus THR, bonus kerja, ada juga bonus bawa bayi. Bayi hasil dari hubungan gelap, hubungan terang. Tidak mungkin kalau hubungan terang dia pulang toh pasti dinikahi. Banyak itu ibu-ibu kerja jadi TKW itu karena tekanan ekonomi di kasihan negaranya, di sini kurang, akhirnya di sana diimingi 30 juta, 40 juta. Tahu-tahu di sana cuma enak-enak. Ada yang sedang kerja, main sudah sama majikan. Ya, tentu itu ibu-ibu juga berpikir, mau rasa dulu ini si Arab. Si fulus. Si Arab punya sayang fulus. Mau rasa dulu bagaimana dia punya dengan di Konoha ini, beda tidak? Mata putih atau mata merah? Pulang-pulang so cerai dorang. Iyalah, tidak ada kan, jarang sekali manusia yang setia ini di muka bumi ini, saudara. Entahkah pulang itu suaminya soba selingkuh, istrinya soba selingkuh, ya mana tahan.